Halo teman-teman semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya yang berada dimanapun kalian berada yang menyaksikan video ini. Kita kembali lagi ke video pembelajaran kali ini masih tentang temanya tentang Big Data Analytics, tetapi di sini kita akan fokus membahas tentang clustering and classification, di mana penerapannya adalah menggunakan Python. Ya, mungkin saja teman-teman gitu ya untuk materi kita pada video pembelajaran kali ini sudah kalian dapatkan di mata kuliah yang lain ataupun video-video pembelajaran yang lain, tetapi ya it's okay gitu ya. Kita akan mungkin ini sebagai refresh saja ya buat kalian gitu ya terkait dengan konsep clustering dan classification, tetapi kita akan fokuskan juga di sini ke arah untuk implementasinya di Python. Mungkin juga kalian juga sudah pernah tahu ya implementasinya di Python, tapi ya it's okay. Siapa tahu ada yang belum pernah kalian dapatkan. Nah, di sini di video kali ini bisa menambahkan terkait hal itu. Ya, terkait dengan clustering teman-teman, saya yakin teman-teman juga sudah mendapatkan tentang konsep ini di mata kuliah sebelumnya, yaitu di mata kuliah data mining. Tetapi ini kita refresh saja ya teman-teman ya, apa itu terkait dengan clustering. Jadi clustering secara sederhananya adalah pengelompokan data gitu ya. Kita ingin mengelompokkan sekumpulan data ke berbagai macam kelompok, atau kalau kita sering sebutnya adalah cluster di sini. Ya, di mana di sini ya untuk dari konsep clustering ini adalah termasuk kategori unsupervised learning, yang artinya apa? Mesin itu tidak belajar dari data yang ada sebelumnya, tetapi diberikan suatu data, kemudian mesin itu akan mengelompokkan data tersebut. Nah, dikelompokkannya berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat kemiripan atau tingkat kecocokan atau tingkat similaritas antara satu data dengan data yang lain. Gitu ya. Nah, misalkan contohnya analoginya gitu ya. Analoginya adalah misalkan ada suatu perkumpulan gitu ya, kemudian ada suatu misalkan family gathering gitu ya. Family gathering, ada outbound, kemudian kalian diminta untuk membuat kelompok secara bebas tanpa ada batasan apapun. Nah, otomatis ya apa yang kalian lakukan, kalian akan mengelompok ya berdasarkan kedekatan, dalam tanda kutip. Kedekatannya dalam hal kedekatan apa ya? Tentu saja kedekatan secara personal gitu ya, kedekatan secara emosional. Nah, seperti itu. Misalkan ada 100 orang, kemudian uh, leadernya gitu ya, leader dari outbound-nya itu mengatakan, oke, silahkan membuat kelompok, jumlah 4 kelompok, jumlah anggotanya bebas. Nah, pasti kalian akan mengelompok berdasarkan kedekatan secara personal dengan tiap orang gitu ya, tiap anggota outbound atau peserta outbound di sini. Nah, clustering itu seperti itu gitu ya, analoginya adalah seperti itu teman-teman. Ya, kemudian kalau di dunia data science and artificial intelligence, di sini penggunaan clustering ini biasanya terkait misalkan untuk segmentasi pasar. Ya, misalkan untuk mensegmentasi pasar, oke, misalkan daerah ini gitu ya, daerah ini kecenderungannya bagaimana gitu ya, kemudian bagaimana terkait dengan strategi marketing, misalkan di daerah ini, oh ternyata di daerah ini itu produk ini gitu ya, itu lebih laku. Nah, seperti itu daripada produk-produk yang lain. Nah, misalkan seperti itu. Ini juga bisa digunakan untuk identifikasi objek-objek, misalkan di computer vision, image processing, dan seterusnya. Ya, sekali lagi teman-teman gitu ya, di dunia data science and artificial intelligence itu ya satu metode itu bisa digunakan di berbagai macam disiplin ilmu. Ya, bisa di computer vision, image processing, data mining, big data, NLP, Natural Language Processing, Information Retrieval, dan seterusnya. Gitu ya. Untuk clustering, kalian juga sudah tahu teman-teman, untuk metode yang umum yang sering digunakan adalah K-means ya, atau K-means di sini. Ya. Ini sekilas saja teman-teman bagaimana metode K-means itu bekerja. Yang pertama adalah kita harus menentukan K-nya dulu. Nilai K-nya ini adalah menentukan berapa cluster yang nanti akan dibentuk ya. Misalkan contoh yang
saya berikan di sini, misalkan ada 2 klaster ya, kemudian kita harus menentukan leadernya atau pusat dari tiap klasternya atau sering disebut sebagai centroid, di mana centroid inilah nanti yang akan menentukan data-data yang lain ya itu lebih dekat ke centroid yang mana, pusat klaster yang mana, sehingga dia akan menjadi satu buah klaster atau kelompok tersendiri. Begitu. Nah, misalkan di sini kita tentukan di sini random di sini ya. Nah, kemudian nanti akan dihitung kedekatan antara masing-masing data ini gitu ya dengan pusat klasternya mana dia yang lebih dekat. Nah, perhitungannya teman-teman secara umum metode yang sering digunakan untuk menghitung jarak ini atau kedekatan ini adalah Euclideans. Tetapi tidak harus Euclideans ya, teman-teman. Jika teman-teman pernah mengenal metode Manhattan, kemudian Chebyshev, Minkowski atau cosine, kemudian Jacquard, kemudian Dice dan seterusnya, nah itu bisa digunakan di sini ya, tidak harus Euclidean. Memang secara umum dan yang paling gampang diimplementasikan dan sering diimplementasikan adalah Euclideans ya. Ya, misalkan seperti ini sudah terbentuk 2 buah klaster. Nah, tetapi di sini kita menentukan centroid yang baru, di mana centroid yang baru ini adalah merupakan rata-rata dari tiap anggota klasternya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan ada fitur-fitur ya berarti rata-rata dari tiap fiturnya akan menjadi pusat klaster yang baru. Kemudian lagi dihitung lagi jaraknya gitu ya. Dihitung lagi jaraknya tiap data dengan pusat klaster atau centroid yang baru. Ya, sampai dia itu berulang terus ya. Dia berulang terus sampai terjadi tidak ada data yang berubah. Artinya apa? Anggota klaster itu, anggota tiap klaster sudah tidak ada yang berpindah-pindah lagi. Ya, sudah tetap di situ. Nah, maka prosesnya berhenti. Ya. Kemudian bagaimana implementasinya gitu ya? Bagaimana implementasinya di Python di sini? Ya, di sini teman-teman saya sudah menyediakan satu buah file yaitu adalah customer.csv di UMS. Silahkan kalian bisa download, kemudian misalkan kita bisa buka. Mungkin sekilas saja ya teman-teman ya. Kita buka datanya, kita mau lihat datanya itu seperti apa. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa sebenarnya itu di dunia data science itu ada 3 konsep utama yang ada di dunia data science. Yang pertama adalah regression. Kita sudah bahas sebelum UTS, yaitu tentang metode linear regression dan juga polynomial regression gitu ya. Regression ini sekali lagi digunakan untuk prediksi. Biasanya data yang diolah untuk regression ini adalah data yang fluktuatif atau yang berubah-ubah. Kemudian ada clustering. Ya, clustering ini di mana datanya ini data yang tersebar, merupakan data yang acak, kemudian bukan data yang acak ya, tapi datanya itu tersebar di sini. Ada persebaran data di sini. Nah, maka cocok digunakan untuk clustering. Kemudian clustering kata kunci utamanya adalah tidak ada suatu data gitu ya, tidak ada suatu data yang bertindak sebagai label atau sebagai kelas dari suatu data. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada file namanya customer.csv. Ini ada 2 buah kolom data, satisfaction ya, tingkat kepuasan dan juga loyalty. Jadi ceritanya adalah ini adalah nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai kepuasan dari seorang customer dan juga tingkat loyalitasnya di sini seperti apa. Begitu ya. Nah, mungkin kan sama juga ya di dunia industri, di dunia bisnis kan ada yang loyal terhadap satu buah merek sendiri. Misalkan ada teman-teman yang pro ya, yang suka dengan ayamnya McD dan juga ayamnya KFC. Kan ada yang tim gitu ya, mana tim ayam KFC, mana tim ayam McD. Nah, begitu kan. Ada yang di tengah-tengah, dalam artian di tengah-tengah ya mungkin mana yang ada promonya gitu ya. Kalau yang ada promonya KFC ya beli KFC, kalau ada yang promonya McD ya beli McD gitu ya.
Misalkan seperti itu. Ada yang Alfamart dan Indomaret misalkan seperti itu gitu ya. Nah, kalau saya sih kecenderungannya mana yang ada promonya ya. Kalau saya sih seperti itu karena saya orangnya suka makan ya, lebih lebih condong ya ada yang ada promonya yang mana gitu kan. Karena dua-duanya menurut saya enak semua gitu ya. Nah, oke. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita lihat data ini kan tidak jelas ya, teman-teman ya. Tidak jelas mana yang akan sebagai kelasnya gitu ya, label kelasnya gitu ya. Kemudian, nah oleh karena itu di sini kita bisa asumsikan di sini gitu ya. Dan ini juga datanya tidak fluktuatif teman-teman ya. Ini datanya seperti tersebar di sini. Nah, bagaimana cara mengecek data ini tersebar atau tidak? Nah, ini kalian bisa misalkan gunakan suatu, kalian tulis dulu di kertas gitu ya, buat sumbu X, buat sumbu Y, kemudian ini kalian plotkan. Ini kan kebetulan hanya dua data ya teman-teman ya, hanya dua data kan berarti misalkan bisa membuat sumbu X, sumbu Y, kemudian di plottingkan gitu ya. Nah, di situ akan kelihatan ini datanya eh, tersebar ya atau fluktuatif. Ya, seperti itu. Nah, caranya, nah misalkan bisa seperti ini, teman-teman ya. Awalnya kita import dulu library-library yang kita gunakan, yang akan kita gunakan. Kemudian kita masih memakai library sklearn, teman-teman. Terutama kita import untuk kelasnya yaitu adalah k-means atau k-means. Nah, kemudian kita baca dulu datanya menggunakan pandas. Untuk data customer.csv, jangan lupa teman-teman untuk upload terlebih dahulu di Google Colab kalian agar data ini bisa terbaca ya. Kemudian ini hanya sekedar copy saja, jadi mengcopy datanya, membuat backup datanya gitu ya, membuat backup datanya kita simpan dalam variabel cluster ya. Data tadi hasil pembacaan file CSV kita copy ya. Kemudian kita pakai matplotlib ya teman-teman ya, kita mau lihat datanya itu kita plotkan datanya gitu ya, kita plotkan datanya, kita menggunakan metode sketcher. Oh ya, mungkin teman-teman yang pernah belajar matplotlib pernah dengar ya, ada metode plot, ada metode sketcher ya. Fungsinya sebenarnya sama gitu ya, fungsinya sebenarnya sama, cuma kegunaannya adalah kalau metode plot ya di matplotlib itu lebih sering digunakan untuk data yang continuous ya, sedangkan sketcher namanya aja scatter gitu ya. Scatter itu kan kalau di bahasa Indonesia kan adalah tersebar, berarti adalah khusus untuk data-data yang tersebar di sini ya. Kita ambil di sini, kita plotting kan gitu ya untuk data satisfaction-nya dan juga loyalty-nya. Kita berikan X label dan juga Y labelnya, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini kan kelihatan nih teman-teman. Ini kan datanya kan tersebar ya, tidak membentuk suatu grafik yang fluktuatif kan, tidak ya. Ya beda ya. Kalau misalkan kita tarik garis gini ke sini ke sini, ini kan tidak membentuk suatu grafik yang fluktuatif, tapi di sini datanya tersebar. Nah, oleh karena itu gitu ya, berarti berarti kalau datanya seperti ini kita bisa gunakan clustering. Ya, begitu ya teman-teman ya. Itu adalah analisis awal. Jadi nanti kalau kalian di dunia kerja misalkan ya, sama bos kalian diberikan data, ini tolong diolah gitu ya, tolong diolah. Nah, kalian bingung ini ngolahnya bagaimana ya. Nah, cara paling gampang adalah diplottingkan dulu datanya gitu ya. Diplottingkan dulu datanya, lihat oh ternyata model datanya kayak gini toh, tersebar. Oke, kalau misalkan tersebar, oke berarti di sini pakai clustering. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara analisis sederhananya di sini ya. Kemudian di sini teman-teman kita melakukan scaling di sini teman-teman ya, kita lakukan preprocessing terlebih dahulu sebelum kita gunakan di metode k-means di sini ya. Kita lakukan preprocessing dulu, kita import dulu gitu ya, kita import dulu library untuk preprocessing kita dari sklearn, kemudian kita lakukan penskalaan di sini teman-teman, datanya kita skalakan. Kita menskalakan datanya agar jaraknya tidak terlalu jauh. Karena kita lihat teman-teman di sini, yang ini sempat saya bahas di video yang sebelumnya ya, terkait dengan data preparation.
Nah, di sini karena datanya ini kan cukup jauh ya, teman-teman ya. Agar datanya itu lebih dekat di sini, maka di sini kita lakukan skala atau scaling di sini. Ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita panggil untuk kelas K-means kita ya. Di sini argumennya adalah 2. Di sini argumen ini adalah menentukan jumlah cluster gitu ya, jumlah cluster yang nanti akan terbentuk. Setelah itu kita fitkan ya, di mana fit ini fungsinya ya untuk melakukan proses training. Kalau di scikit-learn itu kan kebanyakan metode gitu ya, kebanyakan metode ya untuk melakukan training dia memakai metodenya atau fungsinya adalah fit. Ya, kita fitkan, kita lakukan training terhadap data tadi yang sudah kita pre-processing, yang sudah kita scaling. Ya. Kemudian di sini kita gitu ya, kita menambahkan satu buah kolom lagi di clusters ini. Yang tadi kan datanya sudah di copy di sini ya, di cluster sini ya. Ya, itu kita tambahkan satu buah kolom lagi dengan nama cluster underscore pred, di mana itu ya nanti isinya apa? Isinya adalah hasil prediksi. Hasil prediksi dari pemrosesan K-means tadi. Data itu masuk ke cluster yang mana di sini. Gitu ya. Nah, kemudian kita sketcherkan lagi, kita plottingkan lagi. Sebenarnya tampilannya hampir sama seperti sebelumnya gitu ya. Tampilannya hampir sama seperti sebelumnya, tapi kalau kita lihat di sini sudah ada dua pembagian warna. Warna merah dan warna ungu. Nah, karena tadi kan kita melakukan clusteringnya, itu kan kita maunya kan kita kelompokkan ke dalam dua cluster. Ya, kita sketcherkan, kita plottingkan untuk satisfaction, loyalty. Nah, kemudian untuk C-nya, nah C-nya itu adalah terkait dengan hasil prediknya tadi, ya, itu adalah yang ini kolom cluster underscore pred. Nah, C-map ini adalah color mapping. C-mapnya adalah rainbow, pelangi, warna pelangi, gitu ya. Nah, kita berikan X label, Y labelnya hasilnya seperti ini. Ya, ada dua kelompok yang terbentuk gitu ya, ada dua cluster yang terbentuk dengan warna yang berbeda-beda, ada yang merah, ada yang ungu di sini. Gitu. Nah, kemudian salah satu masalah yang sering terjadi dihadapi oleh peneliti ataupun analis adalah kita bingung ini menentukan sebenarnya jumlah cluster yang bagus itu berapa. Gitu ya, jumlah cluster yang bagus berapa, karena kenapa, ini nanti akan menentukan decision atau keputusan yang ingin kita ambil berdasarkan hasil dari clustering yang kita lakukan. Ya, kita terkadang bingung milih nilai K-nya gitu ya, jumlah clusternya itu berapa sih yang tepat, ya begitu. Nah, oleh karena itu, nah ini ada metode untuk menentukan jumlah cluster yang tepat di algoritma atau metode K-means, yaitu adalah WCSS, Within Cluster Sum of Square. Nah, kalau saya sering menyebutnya gitu ya, kita lebih sering menyebutnya adalah elbow method. Nah, paling enak itu adalah elbow method. Elbow itu kan adalah siku. Berarti kita ingin melihat sikunya itu seberapa di sini. Ya, seperti itu. Caranya bagaimana? Di sini yang pertama kita membuat suatu list yang kosong dulu, namanya WCSS. Ya, kemudian kita lakukan looping. Di sini loopingnya adalah mulai dari 1 sampai 29, 30 nggak termasuk. Nah, ini sesuai dengan apa, teman-teman? Ya, kita lihat ya di sini ya. Nah, sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan jumlahnya. Oh, bukan 29 tapi 30-nya masuk ya. Sorry. Nah, jadi sesuai dengan jumlahnya, jumlah data yang kita miliki kan adalah 30 gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini nah kita mau tes dulu nih, teman-teman. Ya, kita mau tes terlebih dahulu gitu ya. Kenapa kok dimulai dari 1, Pak? Tidak dimulai dari, oh iya benar ya, 1 sampai 29 ya, benar, 1 sampai 29 karena 30 nggak termasuk. Kenapa kok dimulai dari 1, Pak? Kenapa tidak dimulai dari 0? Nah, di sini karena gitu ya, karena nanti kan nilai I-nya itu akan dipakai sebagai jumlah cluster di sini.
Ya kan nggak mungkin ya jumlah klaster itu nol. Berarti kan kita nggak mengelompokkan apa-apa. Gitu kan? Paling tidak gitu kan kita mengelompokkan data ya ke dalam satu kelompok. Gitu ya. Bukan nol kelompok. Makanya tidak dimulai dari nol. Kenapa dimulai dari satu? Karena ini kan di looping ya. Untuk setiap i di range-nya 1 sampai 30. Nah, kenapa kok tidak sampai 31 Pak di sini? Nah, kalau 31 berarti kan akan dilakukan looping gitu ya dari 1 sampai 30. Ya, 31 min 1. Ya kan kalau konsep dari pemrograman kan yang terakhir kan harus diminkan 1. Kenapa kok harus sampai 30? Yang artinya kita melakukan looping sebanyak 29 kali dari 1 sampai 29. Karena kalau jumlah klasternya itu adalah 30, ya, kalau jumlah klasternya 30 ya artinya adalah satu data itu akan masuk ke dalam satu kelompok. Nah, kan gampangnya seperti itu ya. Makanya di sini hanya sampai 29. Ya, sama tadi ya kita membuat objek dari kelas Kaminsnya. Jadi kita akan lakukan uji coba satu persatu. Kalau mulai dari klaster 1 sampai 29, mana yang nanti akan paling optimal. Nah, itu akan kelihatan dari elbow-nya. Ya, kemudian lakukan proses trainingnya dari data yang sudah diskalakan tadi. Kemudian masukkan ke WCSS, list WCSS tadi. Tetapi yang dimasukkan adalah inertianya. Ya, inersianya di sini dimasukkan. Gitu ya, hasil dari inersianya itu nanti dimasukkan. Nah, kemudian kita plotting kan. Nah, ini bedanya ya. Tadi kan pakai sketcher karena datanya tersebar. Nah, di sini pakai plot. Nah, kalau plot ini kita lihat hasilnya nanti adalah di sini data yang continue. Seperti grafik garis gitu ya. Ini kan datanya continue. Sehingga kita pakai plot bukan scatter di sini. Ya, kita plotkan hasilnya tadi ya dari WCSS tadi. Nah, ini untuk X labelnya, ini Y labelnya. Nah, kalian bisa melihat di sini ini bentuknya seperti siku. Kalian membayangkan gitu ya. Kini membayangkan seperti tangan yang ditekuk. Nah, kemudian sikunya mana? Nah, ini kira-kira sikunya itu di sini, teman-teman. Ya, sikunya itu di sini. Nah, sikunya itu di sini. Ya, kira-kira itu sikunya di sini. Kalau kita tarik ke bawah, ya di sini kita coba lihat tarik ke bawah, maka ya kira-kira adalah 4 lah ya, 4. Nah, nilai jumlah klasternya yang optimal adalah 4. Ya. Oleh karena itu kita pakai lagi gitu ya, kita pakai lagi dengan kita buat objek yang baru ya, Kamins_new, tapi di sini 4 ya untuk jumlah klasternya. Kemudian kita training di sini untuk data yang sudah di-scale-kan tadi. Ya, ini hanya sekedar mengcopy saja, menduplikasi data saja dari data yang tadi gitu ya. Nah, kemudian dari hasil duplikasi tadi kita tambahkan satu buah kolom lagi, yaitu cluster_path. Ya, kemudian kita lakukan predict gitu ya, kita lakukan predict. Kemudian kita lakukan scatter di sini. Ya, sama seperti sebelumnya. Dan inilah hasilnya. Ya, akan ada 4 buah cluster di sini. Nah, dari grafik ini kita dapat mengambil kesimpulan. Titik-titik ungu itu adalah orang yang kurang puas dan juga kurang loyal. Nah, karena kan satisfaction-nya rendah, nilai loyalty-nya juga rendah. Nah, ini adalah orang-orang yang kurang puas dan kurang loyal. Biasanya disebut alienated gitu ya. Kemudian kalau untuk titik-titik kuning, nah titik kuning ini maksudnya ini, dia tuh loyalitasnya tinggi. Nah, loyalitasnya tinggi, tetapi kurang puas. Nah, mungkin dia sebenarnya setia terhadap suatu brand, suatu merek gitu ya, tapi kurang puas mungkin tentang pelayanannya atau kualitas produknya menurun dan seterusnya. Nah, itu biasa disebut supporters. Nah, titik biru ini orang yang loyalitasnya tinggi, kepuasannya juga tinggi. Ya, loyalitas tinggi, puasnya juga tinggi terhadap performa suatu produk. Nah, titik-titik merah ini, nah ini yang ada di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah. Ya, teman-teman. Nah,
Dari hasil ini, maka tujuan akhir dari setiap pengusaha adalah memiliki sebanyak mungkin orang yang berada di kategori fans. Kategori fans itu yang ini, yang biru muda ini atau biru laut ini gitu ya. Seperti itu. Sehingga kita siap dengan solusi dan kita dapat menargetkan audiens sesuai analisis. Misalkan kerumunan ya, atau bahasanya nggak enak ya, kerumunan atau kelompok ya, kelompok yang merupakan supporter. Yang supporter itu kan di sini kan. Nah, itu harus digiring teman-teman, harus digiring agar masuk ke wilayah yang ini. Nah, misalkan dengan yang sudah loyalitasnya tinggi tapi kurang puas, ya udah dia kurang puasnya terhadap apa? Terhadap servis kah? Terhadap kualitas kah? Nah, itu yang harus ditingkatkan agar dia yang ada di kuning ini itu mendekat ke arah kanan, menjadi fans di sini. Ya, ataupun yang tengah-tengah ini. Ya, tengah-tengah ini juga bisa digiring gitu ya ke arah fans di sini, menjadi kelompok ini gitu ya. Nah, kalau ini yang susah. Ya, ini yang susah di sini. Nah, tetapi setidaknya kan paling tidak jika perusahaan itu konsentrasi di dua kelompok ini, nah itu kan strategi marketingnya lebih mudah gitu ya. Dan mungkin terkait dengan biaya promosi, biaya marketing, nah itu kan pengaruh. Kalau ini susah ini. Nah, mungkin dia sudah setia dengan produk yang lain atau brand yang lain, misalkan seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke klasifikasi. Kalau klasifikasi itu pengelompokan juga, tetapi perbedaannya dengan clustering adalah kalau klasifikasi itu kita mengelompokkan data yang baru itu berdasarkan kedekatan dengan data yang sudah ada, tetapi data yang sudah ada itu sudah memiliki label tertentu. Kalau clustering tadi kan mengelompokkan berdasarkan kedekatan data, tapi data yang sebelumnya yang kita bandingkan gitu ya, yang kita ukur kedekatannya itu belum mempunyai label. Nah, kalau klasifikasi berarti data yang baru itu kita cocokkan kedekatannya dengan data yang ada, tetapi data itu sudah memiliki label. Gitu. Contohnya misalkan kita mengelompokkan buah. Nah, misalkan kalian di sini berjualan buah gitu ya, sudah ada stoknya sebelumnya, tiba-tiba ada stok baru yang datang. Gitu ya, stok baru yang datang. Nah, kemudian di situ kalian akan mengelompokkan dari ciri-ciri buah yang datang itu, kalian harus kelompokkan mana yang mentah, mana yang setengah matang, mana yang matang. Itu yang kalian kelompokkan sehingga kalian bisa membuat keputusan. Oh iya, berarti kalau buah yang matang itu yang harus di display, dijual terlebih dahulu, harus segera habis sebelum busuk. Nah, misalkan seperti itu. Ya, jadi sudah ada data yang data sebelumnya. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai data training di sini. Ya, metode. Nah, metode yang umum digunakan, ya, yang akan kita bahas pada video kali ini ada dua. Yang pertama adalah decision tree. Nah, dari kata-katanya pun kalian juga sudah bisa menebak gitu ya. Decision tree berarti bentuknya seperti pohon gitu ya, pohon keputusan atau semacam flowchart. Berarti kan ada root-nya gitu ya, nanti ada percabangannya, ada decision node, ada leaf node-nya. Kalau leaf node-nya ini kan sudah paling terakhir, kalau decision node ini masih masih seperti if gitu ya. Nah, ini mungkin sering yang kalian temukan di meme-meme gitu ya, meme-meme yang ada di luar sana, bahwa oh kalau di dunia artificial intelligence itu isinya if dalam if dalam if dalam if gitu ya. Tidak semudah itu Ferguson gitu ya, tetapi ada pemrosesan lagi kenapa kok ini harus seperti ini dan seterusnya gitu ya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi mohon maaf tadi ada warning sedikit, nggak masalah ya. Nah, seperti itu. Jadi ada decision node. Nah, kemudian ada leaf node. Leaf node ini ya berarti sudah node yang paling terakhir, tidak ada cabangnya lagi. Ya, seperti itu. Nah, proses dari decision tree, nah itu mulai ada proses training datanya, di mana proses training datanya itu akan memilih atribut yang terbaik gitu ya, atribut yang terbaik menggunakan ASM atau atribut selection measures di sini. Ya, biasanya yang sering digunakan itu adalah gain, Gini, kemudian gain ratio dan seterusnya. Ya, kemudian debreak
ya datasetnya tadi menjadi ke suatu subset yang lebih kecil lagi gitu ya, itu rekursif terus sampai semuanya sudah terbentuk suatu model gitu ya. Nah, nanti akan dievaluasi gitu ya, kemudian akan ditesting dan akan dievaluasi di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini penjelasan detailnya terkait dengan ASM di sini. Gitu ya, dia memilih gitu ya suatu metode heuristik untuk memisahkan gitu ya mana atribut yang terbaik. Nah, di mana atribut-atribut ini yang nanti akan menjadi ini decision node di sini gitu yang menentukan jumlah decision node di dalamnya. Begitu, teman-teman. Ada ukurannya ya, information gain, gain ratio, dan juga Gini. Ya, untuk implementasinya di sini, nah yang pertama adalah ya ini import pandas karena untuk data saya juga sudah menyediakan data teman-teman, namanya adalah diabetes.csv. Nanti kita lihat isi datanya seperti apa. Kemudian ini kita import terlebih dahulu untuk class decision tree kita. Kemudian ini untuk men-split gitu ya, melakukan split data yang kita miliki menjadi data training dan juga data testing. Kemudian matrix ya, matrix di sini fungsinya nanti untuk menguji akurasinya. Ya. Oke, kita lihat dulu datanya gitu ya, data diabetes.csv. Kalian jangan perhatikan dua data ini ya. Nah, perhatikan ini dulu. Nah, data diabetes.csv. Nah, bentuknya adalah seperti ini, teman-teman ya. Di sini ada suatu tabel, bukan tabel, tapi kolom. Ada kolom, nah di mana kolom inilah, nah ini yang ini adalah kelasnya. Gitu. Ceritanya adalah ini adalah data, ya suatu data penderita diabetes, di mana penderita diabetes itu, gitu ya, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi atribut yang mempengaruhi atau fitur yang mempengaruhi pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI atau body mass index gitu ya, diabetes pedigree, function, age. Nah, itu yang akan menentukan. Oh, kalau misalkan nilainya sekian sekian sekian, maka dia diabetes atau enggak. Satu itu menunjukkan diabetes, 0 itu berarti bukan diabetes. Ya, kalau datanya seperti ini gitu ya. Nah, ini berarti termasuk klasifikasi. Ya, seperti itu, teman-teman ya. Kemudian di sini seperti biasa ya teman-teman ya, kita baca dulu file CSV-nya dengan library pandas, masukkan ke variabel pima di sini. Kemudian kita memisahkan dataset gitu ya, memisahkan dataset mana yang menjadi fiturnya, mana yang menjadi targetnya. Ya, mana yang menjadi fiturnya, mana yang menjadi targetnya. Ya, kalau targetnya itu sudah jelas sekali teman-teman. Targetnya itu adalah ya tadi kolom adalah kolom outcome di sini ya. Nah, di sini untuk fiturnya, nah itu kita hanya mengambil 3 saja, teman-teman, sebagai contoh gitu ya. Sebagai contoh kita hanya mengambil 3 saja, yaitu blood pressure, diabetes pedigree function, dan BMI. Kalau kalian nanti setelah menyaksikan video ini mau bereksperimen gitu ya, mau bereksperimen dengan menggunakan semua fitur yang ada di dalam data diabetes.csv, silahkan. Tetapi untuk contoh ini kita hanya menggunakan agar mempersingkat gitu ya, lebih singkatnya kita menggunakan 3 buah fitur saja di sini. Ya, ini kita pisahkan dulu, teman-teman. Ya, kemudian di sini X-nya, di sini X-nya ini nanti untuk fiturnya ya, dari pima, kemudian fitur kolom fitur call-nya. Jadi ini kan kita tentukan dulu ini listnya ya, list dari data-data yang mau kita jadikan fitur, kemudian kita ekstrak fiturnya dari pima tadi. Di sini ya, pima, dari pima kita ekstrak fiturnya. Ini kita masukkan dalam X. Untuk targetnya ya berarti di sini adalah outcome, kolom outcome. Ya, kemudian ini kita split teman-teman gitu ya, split menjadi 70% data training dan 30% data testing. Nah, ini pernah kita lakukan sebelumnya waktu kita membahas terkait dengan linear regression. Ya, kita nanti akan bagi menjadi X training, X test, Y train, dan juga Y test memakai train underscore test underscore split.
Kita pisahkan X dan juga Y-nya, dan test setnya 0,3, artinya data testingnya 30%. Ambil secara random, sisanya 70% akan menjadi data training. Ya, kemudian selanjutnya teman-teman kita ciptakan objek. Ya, kita ciptakan objek dari kelas decision tree classifier yang sudah kita import sebelumnya. Kemudian kita lakukan proses training. Sekali lagi seperti biasa memanggil method fit untuk melakukan proses training. Ya, argumennya xtrain dan juga ytrain. Nah, kemudian kita lakukan prediksi teman-teman. Ypred di sini dengan variabel y underscore pred. Ya, kita lakukan prediksi memanggil metode predict. Yang dipredikkan adalah x testnya. Ya, kemudian kita ukur akurasinya teman-teman menggunakan matrix tadi yang sudah kita import sebelumnya. Panggil metode accuracy underscore score. Ya, kita bandingkan y testnya dengan y prednya. Hasilnya adalah ini 0,56 dan seterusnya. Ya, ini kalau kita kalikan 100 berarti nanti ini akurasinya adalah 56,27%. Ya, akurasinya. Ya, silahkan kalau kalian mau melakukan eksperimen menggunakan fitur-fitur yang lain untuk melihat apakah akurasinya meningkat atau justru menurun di sini. Gitu ya. Nah, kemudian kita penasaran nih, kalau decision tree kan kita penasaran bentuk tree-nya itu nanti seperti apa ya? Kira-kira itu bentuk tree-nya itu seperti apa sih? Nah, kita bisa membuat kita pengen tahu bentuk tree-nya seperti apa. Nah, caranya adalah kita import dulu library-library yang kita butuhkan di sini. Ada 4 library utama ini diimport teman-teman. Yang lain ya, yang ini semua ini wajib ada teman-teman ya, wajib ada. Cuma yang membedakan adalah tergantung dari ininya, dari export underscore graphic vis di sini atau graphic visualization. Untuk argumen pertama ini adalah ini objek dari classifier kita. Nah, tadi kan namanya kan adalah CLF ya, teman-teman ya. Maka di sini adalah CLF untuk argumen pertamanya. Nah, kemudian untuk feature names-nya, nah ini features names-nya apa di sini? Nah, feature name-nya ya, adalah feature calls. Nah, di sini kan kita lihat ya, feature calls. Ya, seperti itu. Itu dua hal yang penting. Yang lainnya itu biarkan saja default-nya seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi dua argumen inilah yang penting di sini. Yang ini dinamis di sini. Ya. Kalau kalian jalankan, nanti kalian akan memunculkan ini. Nah, namanya adalah filenya. Ini diberikan nama diabetes.png. Seperti ini, teman-teman. Ini kalau dibuka langsung susah ya. Karena datanya ini filenya termasuk besar di sini, teman-teman. Sehingga kalau ingin melihat, itu harus kalian download terlebih dahulu. Ya, coba kita download. Save. Kita buka langsung hasilnya, teman-teman. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Sangat wow sekali gitu ya. Nah, ini decision tree-nya ini bentuknya seperti ini. Nah, bayangkan kalau kalian itu ngoding secara manual gitu ya. Ngoding secara manual untuk membentuk decision tree seperti ini. Ya, berterima kasihlah pada Python, berterima kasihlah pada scikit-learn gitu ya, yang sudah menyediakan library sehingga kita bisa membuat hal yang seperti ini, hal yang mungkin kalau kalian coding secara secara manual itu sangat memusingkan. Nah, bisa lebih praktis di sini. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini cara bacanya itu bagaimana gitu ya. Nah, begini teman-teman. Nah, cara membacanya adalah dilihat misalkan contohnya ini. Nah, kita bisa melihat kelasnya gitu ya. Kelasnya ini apa di sini? Kelasnya ini kan menentukan ya tadi ya, menentukan kelas 0 atau 1. 0 itu kan adalah yang tidak menderita diabetes, 1 tuh yang menderita diabetes. Ya, kalau sudah paling ujung ini seperti ini gitu ya. Nah, ini namanya adalah leaf node. Nah, tetapi kalau yang belum ujung di sini gitu ya, yang belum ujung di sini, maka dia adalah decision node.
Nah, kemudian kalian mungkin bertanya-tanya juga gitu ya, bertanya-tanya juga, loh Pak, ini misalkan ini kan termasuk decision node, misalkan ini ya. Ini kan masuk decision node. Nah, kenapa kok di sini kok langsung ada nilai kelasnya adalah 0? Nah, jadi cara membacanya gini, kalau ini termasuk decision node, bukan leaf node seperti ini kan leaf node ya. Sudah ketahuan, sudah mentok. Oh iya, berarti ini kelasnya adalah 0, yang satu adalah 1. Kalau yang ini kan decision node, belum mentok gitu ya node-nya. Nah, tetapi kalau sudah ada nama kelasnya 0, berarti bukan penderita diabetes. Artinya apa? Artinya adalah kalau jika suatu data, nanti waktu pengecekan data, ada data baru yang masuk gitu ya, masuk ke sini, terus dibanding-bandingkan, tadi mana ya? Ya ini ya, ini ya. Nah, kemudian masuk sampai ke tahapan ini gitu ya, sampai ke tahapan ini, maka kita bisa menyimpulkan adalah kemungkinan gitu ya, kemungkinannya eh, data yang baru yang masuk itu akan masuk ke kelas 1. Kemungkinan besarnya, probabilitasnya akan masuk ke kelas 1. Alasannya kenapa? Nah, itu bisa kita lihat dari sini. Nah, ini jumlah kelas satunya lebih banyak. Ini uh, kecenderungannya gitu ya, kecenderungannya akan bisa masuk ke kelas 1. Nah, begitu maksudnya. Gitu ya. Oh, kalau pedigree-nya itu kurang dari ini, maka masuk ke cek dulu blood pressure-nya bagaimana dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah decision tree-nya yang terbentuk. Ini sangat sangat itu sekali ya, kompleks sekali ya teman-teman ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini ini bisa jadi menjadi sesuatu yang tidak optimal, teman-teman. Maka harus kita coba optimalkan di sini, teman-teman. Harus coba kita optimalkan di sini. Nah, kita bisa optimalisasi performa dari decision tree-nya. Ya. Jadi cara yang dilakukan adalah istilahnya adalah pra-pruning. Kalau mungkin kalian pernah belajar di kecerdasan buatan sebelumnya gitu ya, ada metode namanya alpha beta pruning, jadi memangkas gitu ya, memangkas dari itu. Nah, mirip-mirip lah seperti itu gitu ya. Nah, ini tekniknya adalah mirip-mirip seperti itu sehingga nanti akan menghasilkan gitu ya, menghasilkan suatu tree yang lebih optimal di sini ya. Parameter untuk melakukan atau atribut yang bisa digunakan untuk melakukan pra-pruning di sini salah satunya adalah entropi gitu ya, yang bisa digunakan adalah entropi. Nah, sehingga di sini gitu ya, saat kita membuat objek classifier kita untuk decision tree classifier kita, kita menambahkan argumen di sini criterization. Di sini criterization sama dengan entropi. Ya, kemudian kita lakukan proses training di sini, teman-teman. Kemudian setelah itu seperti biasa kita lakukan prediction, kemudian kita ukur akurasinya. Hasilnya adalah 59%. Dan kalau kalian lihat meningkat. Walaupun meningkatnya mungkin nggak terlalu jauh, tapi setidaknya lebih baik ya. Dari 56% ya menjadi 59%. Ya, lebih baik di sini. Ya, kemudian kita ingin melihat bentuk tree-nya itu seperti apa. Ya, kita berikan nama diabetes_new.png. Kita coba ini ya, kita download dulu. Kita save, kemudian kita buka. Gitu ya. Kita bandingkan dengan sebelumnya yang IPNG ini. Nah, coba kita lihat ya dari sini ya. Kita lihat sekian ya. Dan juga kita lihat di sini yang new. Nah, di sini lebih ringkas. Kalau kalian lihat di sini hasilnya lebih ringkas dari sebelumnya. Nah, ini kan lebih kompleks. Nah, ini dia lebih ringkas lagi di dalamnya. Ya, begitu teman-teman sekalian di sini. Jadi bentuk decision tree-nya itu lebih ringkas ya sekali lagi, dan juga akurasinya di sini meningkat. Ya,
gitu teman-teman. Nah, oke. Terakhir gitu ya, untuk metode klasifikasi yang umum digunakan atau yang sering digunakan adalah KNN atau Key Nearest Neighbor. Nearest neighbor berarti kan artinya adalah kedekatan dengan tetangga. K-nya itu apa ya? K-nya itu tergantung nilainya. K-nya itu berapa? Tetangga terdekatnya mau berapa di sini, gitu ya. Nah, di sini ada ilustrasinya, teman-teman. Nah, misalkan contohnya ada data, kita mempunyai dua buah kelas, yaitu kelasnya adalah smile warna biru atau green smile dan juga matahari di sini atau sun. Ini adalah data training yang kita miliki, gitu ya. Kemudian ada dua buah kelas, sekali lagi ada green smile dan juga sun di sini. Kemudian ada data baru yang masuk. Nah, ini ada data baru yang masuk, kita harus klasifikasikan mana sih, gitu ya. Mana sih ini tuh termasuk ke dalam kelas yang mana, green smile atau sun di sini. Nah, dengan menggunakan KNN, nah dia akan mengukur kedekatannya, gitu ya, kedekatannya dengan tiap data yang ada. Misalkan menggunakan Euclidean, tapi tidak harus Euclidean ya teman-teman ya. Dengan metode yang lain pun bisa, tetapi di awal kita harus menentukan mau K-nya berapa. Gitu ya. Misalkan kita gunakan K-nya itu 11. Nah, maka diambil gitu ya, diambil 11 data yang paling terdekat. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini adalah 11 data terdekat dari data baru yang kita masukkan. Nah, dari ke-11 data ini, itu lebih condong kemana? Lebih condong ke green smile. Alasannya kenapa? Kita lihat. Nah, kalau data yang baru dengan green smile, dia dekat dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dekat dengan 7 data. Kalau dengan sun, dia hanya 1, 2, 3, 4. Hanya 4 data. Lebih dominan green smile. Oleh karena itu, data yang baru ini akan diklasifikasikan ke dalam green smile. Gitu, teman-teman. Ya, akan diklasifikasikan ke dalam green smile. Ya, sedangkan di sini kalau K-nya 4, nah ini berarti 4 data. Nah, kalau 4 data ini kita bingung teman-teman. Karena seimbang. Ini dekat dengan 2 green smile dan juga dekat dengan 2 sun di sini. Nah, ini masuk yang mana? Kan seimbang loh. Nggak ada yang dominan di sini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, oleh karena itu, dari ilustrasi ini kita bisa menyimpulkan jumlah K gitu ya. Jumlah K yang baik untuk metode K nearest neighbor itu adalah ganjil. Alasannya kenapa? Ini sistemnya mirip seperti sistem voting. Kalian bayangkan misalkan ada voting untuk menentukan misalkan ketua kelas gitu ya. Yang voternya itu ada 10. Nah, kalau 10 berarti kan genap. Ada kemungkinan nanti seimbang. Ada dua calon gitu ya, dua calon voternya itu adalah 10. Nah, maka ada kemungkinan itu seimbang 5-5. Nah, nanti mana yang terpilih gitu ya. Kan bingung loh di sini. Nah, maka oleh karena itu sebaiknya gitu ya, sebaiknya nah itu nilai K-nya itu adalah ganjil, teman-teman. Gitu ya, agar menjadi nanti pasti ada salah satu yang menang gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini implementasinya, teman-teman ya, kita import terlebih dahulu dari scikit-learn untuk kelas K nearest neighbor classifier kita ya. Kemudian kita ciptakan di sini. Nah, kita create objek yang baru dari kelas K nearest neighbor tadi. Kemudian untuk parameternya di sini atau argumennya di sini adalah nilai K-nya. Nah, misalkan di sini kita menentukan nilai K-nya adalah 7, tapi nama parameternya kalau di scikit-learn adalah n_neighbors-nya. Kita tentukan 7. Kemudian kita training dengan method fit, kemudian kita lakukan predict. Nah, kemudian kita hitung akurasinya. Kita lihat di sini ya, akurasinya 58%. Ya. Dari eksperimen yang kita lakukan dengan data diabetes.csv tadi,
maka kita bisa menyimpulkan bahwa gitu ya, metode yang cocok itu adalah decision tree. Tetapi decision tree dengan proses optimalisasi di sini. Ya, itu paling cocok adalah decision tree. Nah, mungkin kalian bertanya, oh berarti memang klasifikasi itu paling bagus decision tree ya Pak ya? Tidak, jawabannya adalah tidak. Tergantung dari kasus dan juga data yang kita gunakan. Kadang-kadang decision tree bagus, tapi kadang-kadang KNN. Dan kadang-kadang mungkin metode yang lain, misalkan SVM atau naive Bayes, dan seterusnya. Ya, begitu teman-teman. Jadi sekali lagi tergantung kasus dan juga data yang kita gunakan. Untuk metode klasifikasi itu banyak teman-teman ya. Tidak hanya decision tree dan juga KNN, ada SVM, ada naive Bayes. Nah itu silahkan kalian bisa belajar dari sini, dari skitlearn. Kalian buka websitenya skit ini ya, skitstriplearn.org/stable di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini. Ya, untuk classification itu ada SVM, nearest neighbor, random forest, dan seterusnya. Nah, bisa kalian klik gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya untuk classification dan seterusnya. Nah, itu bagaimana? Nah, classification kan supervised learning gitu ya. Nah, dan seterusnya kalian bisa pelajari secara mandiri di sini, teman-teman ya, untuk metode yang lain. Tetapi yang akan dibahas di video kali ini hanya dua untuk klasifikasi, yaitu decision tree dan juga KNN. Ya, begitu teman-teman sekalian. Oke, sekian teman-teman untuk video pembelajaran kali ini terkait dengan clustering dan classification, terutama implementasinya di Python programming di sini. Semoga video ini dapat kalian pahami dengan baik, teman-teman. Mohon maaf jika saya ada kesalahan selama saya menyampaikan materi di video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Oke, teman-teman, saya tutup di sini.